Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Nurul PTP dari kelas 11 Otomasi Schneider. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan meresum pembelajaran dari tadi pagi sampai tadi sore ya teman-teman. Untuk sekarang pada tanggal 21 Januari 2026 ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya ke resum PBM-nya. Jadi apa itu VSD? Jadi VSD itu singkatan dari Variable Speed Drive, adalah sebuah perangkat elektronik canggih yang didesain khusus untuk mengontrol dan mengatur kecepatan motor listrik. Ini dicapai dengan memvariasikan frekuensi, dan tegangan listrik yang disalurkan oleh motor. Dengan kemampuan ini, VSD memungkinkan performa mesin dioptimalkan secara dinamis sehingga lebih efisien dan sesuai dengan tuntunan proses operasional. Nah, jadi kurang lebih itu VSD itu jadi dia itu kayak mengubah dari misal kalau kontaktor kan cuma tak 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 kan hidup aja. Tapi kalau VSD ini dia beda. Jadi kita bisa atur kecepatan frekuensinya, bisa diatur lah kecepatan motor ini. Oke. Terus ada tujuan menggunakan VSD. Kenapa kita menggunakan VSD? Kenapa nggak kontaktor aja? Nah, jadi kenapa kita menggunakan VSD itu yang pertama untuk menghemat energi, jelas. Itu biar lebih ini aja sih, biar lebih hemat, menyesuaikan kecepatan motor sesuai beban kerja aktual, mengurangi konsumsi daya yang tidak perlu. Oke, di sini paham juga kan? Pastilah ya. Terus yang kedua, ada meningkatkan umur mesin. Jadi kalau kita mengatur kayak motor, itu kan pasti harus sesuai sama yang template kan. Nah, sesuai sama yang di situ tuh harus kita sesuaikan lagi sama yang di VSD-nya. Jadi sama-sama diatur gitu. Jadi sesuai standarnya. Terus ada mengurangi keausan komponen akibat start dan stop mendadak, memperpanjang masa pemakaian alat. Kalau cuma di hidup mati, ya, SD bisa, ya kan. Terus ada kontrol dan fleksibilitasnya, meningkatkan presisi kontrol proses dan fleksibilitas operasional, memungkinkan penyesuaian yang lebih baik. Jadi kita bisa kontrolnya lebih jelas, ini kontrolnya bisa kita lebih baik mengontrol motor tersebut ya. Terus ada konfigurasi rangkaian VSD khususnya di merek ATV 12 H075 M2. Jadi fungsinya VSD ATV H075 M2 ini digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor AC. Oke, saja ya. Yang di bagian rangkaian daya power, input satu fasa 220 LN ground. Outputnya ada di tiga fasa yaitu UVW. Rangkaian kontrol L1, perintah untuk run ataupun stop. Saklar, analog input. LSP, yaitu pengaturan kecepatan S1 tambahan, arah putaran. Jadi kita bisa atur forward maupun reverse. Terus ada pengaturan menu utama, konfigurasi dasar, terus ada CCC, 2C atau mode kontrol 2 wire, terus ada LSP kecepatan minimum, FUN yaitu logika dan arah putaran. Terus yang selanjutnya ada prinsip kerja VSD sendiri, dia untuk mengubah arus listrik dari jaringan listrik menjadi arus DC melalui modul menyearah. Jadi yang awalnya AC, jadi jaringan listrik arusnya menjadi DC. Terus dia menyimpan energi listrik yang telah searah dalam kapasitor besar di bagian DC link untuk distabilitaskan lagi. Terus mengubah kembali arus DC menjadi AC lagi dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur melalui modul inverter. Jadi kurang lebih itu VSD itu dia dari AC ke DC, terus DC-nya itu diubah menjadi frekuensi. Terus ada mengontrol kecepatan motor secara langsung dengan mengatur frekuensi output inverter, memungkinkan motor beroperasi pada kecepatan optimal. Prosedur yang mengontrol konfigurasi ATV 312 H075 M2. ATV 12 itu merujuk pada seri Altivar 12. Ini adalah seri VFD, Variable Frequency Drive,
yang dirancang untuk mesin industri kecil, komersial, entry level lah, untuk motor asinkron 3 fasa. Terus untuk H, dia menunjukkan jenis pemasangan atau desain, yaitu heat sink menggunakan pendingin sirip. Dia jadi pendinginnya itu nggak kayak polosan aja, kayak adalah sirip-siripnya itu biar angin itu tetap jalan ya teman-teman. Terus ada 075. Dia menunjuk pada power rating kapasitas daya yaitu 0,75 kW. Sekitar 1 horsepower. Ada M2, M2 menunjuk pada retro supply voltage, tegangan supply dan fasa yaitu 200 sampai 240 volt satu fasa. Dan ada juga manfaat kita menggunakan VSD sendiri, yaitu untuk menghemat energi substansial, mampu menghemat energi hingga 30-50%, terutama pada aplikasi seperti pompa, kipas yang membutuhkan kontrol aliran. Terus ada meningkatkan efisiensi proses, memberikan kontrol yang lebih baik proses produksi, dan kualitas produk yang lebih konsisten. Ada pengurangan biaya perawatan. Jadi perawatannya itu lebih murah lah dari dia, jadi cuma mahal di awalnya aja. Untuk perawatannya lebih enak lah kalau yang di VSD sendiri. Karena kan untuk start dan stopnya itu lebih halus daripada nggak pakai itu. Kalau langsung pakai kontaktor kan langsung dar, langsung apa dia langsung penuhnya. Terus mengurangi beban listrik awal, mencegah lonjakan arus tinggi pada saat start motor yang tadi dibilang. Ya, jadi stabilitas jaringan listrik dan panjang umur motor atau peralatan. Terus ada keunggulannya dibandingkan sistem konvensional itu kecepatan kontrol kecepatannya lebih presisi, memberikan kemampuan untuk mengatur kecepatan motor dengan akurasi tinggi dan responsif terhadap perubahan bebannya. Terus mencegah lonjakan arus kayak yang tadi lah. Fleksibilitas aplikasi yang luas, kompatibel dengan berbagai jenis motor, dapat diterapkan berbagai aplikasi industri. Terus ada lagi nih, ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau keuntungannya dulu lah ya. Kalau keuntungannya sendiri ada efisiensi energi yang lebih signifikan dan menghemat biaya operasional jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang mini VSD. Terus ada memperpanjang umur pakai mesin dan peralatan karena operasi yang lebih mulus atau lebih halus. Terus ada pengurangan emisi karbon berkat konsumsi listrik yang lebih rendah, mendukung keberlanjutan lingkungan. Terus ada meningkatkan kualitas produk dan stabilitas proses produksi. Kalau yang tadi bahas keuntungan, sekarang kerugiannya. Kalau kerugiannya itu kita investasi yang awal lebih relatif tinggi dibandingkan sistem kontrol motor tradisional. Jadi kita itu cuma mahal di awal, sisanya murah. Kalau kompleksitas instalasi dan pemeliharaan yang memerlukan tenaga ahli. Oh iya. Terus potensi gangguan harmonia listrik. Nah ini nih masih kurang tahu juga untuk bagian harmonia karena belum dijelaskan juga, nanti bisa dicari sendiri yang dapat mempengaruhi peralatan lain jika tidak dilengkapi filter yang memadai. Lanjut untuk solusi efisien VSD kontrol motor. Depan variabel speed drive adalah teknologi vital yang menawarkan kontrol optimal dan menghemat energi yang signifikan dalam berbagai aplikasi industri. Meskipun memerlukan investasi awal yang lebih tinggi, manfaat jangka panjang dalam bentuk pengurangan biaya operasional dan meningkatkan umur mesin jauh melampaui kerugian tersebut. Untuk memaksimalkan potensi dari VSD tersendiri, yaitu pemeliharaan perangkat sesuai dengan kebutuhan spesifikasi aplikasi dan instalasi profesional yang sangat krusial. Dengan perencanaan yang tepat, VSD bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan konsumsi energi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan PBM pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf, saya pamit.